Jumpa lagi dengan saya Katarina Kewa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Impres Webalon Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan dua kepala sekolah dalam menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik. Bagaimana dengan Ibu? Oke, saya juga baik. Puji Tuhan. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, Katarina Kewa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Impres Waibalon. Ibu Kepala? Nama saya Ini Prihantiwi, Kepala Sekolah SD Impres Webalon. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sebelum saya mengucapkan terima kasih, apabila hari ini Ibu memiliki cukup waktu sehingga kita bisa bertemu, dan dari sini saya juga bisa belajar banyak dari Ibu. Nah Ibu, terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, terutama di bagian modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Khususnya Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang lama, tentunya mempunyai pengalaman yang real dan luar biasa. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu tangani di sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih. Kasus dilema etika yang saya alami banyak, Ya. tapi saya ambil salah satu contoh saja ya. Yaitu tentang dilema di mana anak yang usianya sudah lebih dari teman-temannya, tetapi tidak mencapai KKM. Nilai KKM itu dia tidak bisa masuk di situ, sehingga dalam memutuskan keputusan untuk kenaikan kelas ini bagi saya sangat dilema sekali. Itu kasus yang saya ambil hari ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, kasus-kasus seperti ini itu ketika waktu awal-awal saya menjadi kepala sekolah, itu saya kaget ketika ada rapat guru bersama dengan para guru untuk menentukan keputusan kenaikan kelas. Di situ dilema seperti itu, sehingga saya mencari jalan keluar. Yang pertama-tama saya harus menyampaikan dulu awal kegiatan masuk sekolah pertama itu, saya harus menyampaikan dan mengingatkan para guru untuk melihat KKM masing-masing mata pelajaran, sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan dalam hal ini. Oke, terima kasih Bu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, terutama dalam ketika rapat bersama dengan para dewan guru, di situ saya dapat keterangan atau dapat masukan dari salah satu guru kelas bahwa ada anak yang tidak mencapai KKM. Namun di situ saya harus mencari sebab mengapa, kira-kira apa yang menyebabkan kenapa dia tidak mencapai KKM. Setelah dijelaskan oleh guru, dan saya mencari lagi penyebabnya lagi. Untuk dalam memutuskan keputusan kenaikan kelas itu, saya harus melihat lagi latar belakang anak, baik anak itu sendiri maupun keluarga dan lain sebagainya. Karena keberhasilan dalam suatu pendidikan itu bukan hanya berasal dari anak itu sendiri, tetapi masih banyak ada kaitan-kaitan dengan orang lain. Nah, salah satunya saya biasa sering melihat usia anak.
Jangan sampai kita memutuskan suatu keputusan yang salah, dan mungkin ada sebagian yang bilang benar, tetapi untuk pas benar-benar maka saya harus mencari tahu, karena kita di SD itu dibatasi untuk anak masuk ke SMP ada batasannya, sehingga ketika anak itu umurnya sudah melebihi itu, kesian dia tidak bisa melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi yang seperti biasa, dia harus ikut ke paket B. Nah, ini juga menjadi kesulitan, jangan sampai dia tidak putus sekolah, dia malu dan lain sebagainya. Disinilah menjadi tantangan atau hambatan bagi saya untuk bisa memutuskan yang terbaik sehingga semuanya merasa adil. Baik Ibu, yang berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya menyampaikan kepada guru kelas, khususnya bagi anak-anak yang seperti itu, saya menyampaikan kira-kira apa yang menyebabkan mungkin tidak tercapainya KKN ini bukan berasal dari anak itu sendiri, mungkin dari guru itu sendiri. Mungkin guru itu sering tidak sekolah, atau mungkin ada keluar dan lain sebagainya. Jadi di sini kita saling sharing. Jadi di situ diperlukan kejujuran antara guru dengan anak-anak, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik Ibu, kalau tantangan itu pasti banyak Ibu ya, karena kita terdiri dari beberapa dewan guru dan ada masing-masing watak. Ada guru yang mau menerima, ada guru yang tidak mau menerima, artinya yang keras ya. Kalau naik kelas ya harus seperti ini, persyaratannya itu kan kita sudah sampaikan di awal tahun itu, sehingga harus seperti ini. Ada guru juga mungkin ada banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya, dan saya berusaha untuk bagaimana tantangan-tantangan yang ada ini supaya tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga saya harus memutuskan yang paling baik. Sehingga saya menggali lagi kira-kira tantangan bagi mereka yang misalnya Ibu, apa kabar hari ini? Nah, sebelum saya mengucapkan terima kasih apabila hari ini Ibu memiliki cukup waktu sehingga kita bisa bertemu, dan di sini saya juga bisa belajar banyak. Nah Ibu, terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, terutama di bagian modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Khususnya Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah, tentu mempunyai pengalaman yang real dan luar biasa. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu tangani di sekolah ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau berdasarkan kasus, maka terjadi dilema etika itu ditandai dengan adanya pilihan yang sangat nyata, dan tidak ada bujukan moral dalam kasus tersebut karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang Tidak, intinya Ibu tidak lihat dari bujukan moral, tetapi Ibu lihat dari inti atau lihat dari tipe kasus yang harus dipilih. Yang kedua, selama ini Ibu bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. baik itu
kalau dalam mengambil keputusan maka saya harus melaksanakan musyawarah bersama para wali kelas sehingga bisa mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan permasalahan. Intinya Ibu memanggil para wali kelas untuk duduk bersama untuk bisa berbicara. Ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya tempuh yaitu melakukan musyawarah atau berdiskusi bersama teman guru melalui rapat ini. Intinya berdiskusi bersama Ibu. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wali kelas dan juga rekan-rekan guru. Intinya komunikasi yang baik ya, Bu. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan juga dari siswa. Artinya kurangnya kepedulian dari siswa dan dari siswa. Yang berikut, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk penyelesaian kasus dilema etika itu memang tidak ada jadwal khusus karena langsung melakukan koordinasi dengan pelaku. Intinya langsung ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Baik, yang biasa membantu saya dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika itu adalah rekan-rekan guru. Intinya rekan-rekan guru, semua warga sekolah ya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika. Untuk pembelajaran yang dapat saya petik dari dilema etika itu yaitu perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Intinya memperhatikan budaya di lingkungan sekolah. Ibu luar biasa sekali. Hari ini saya belajar banyak dari Ibu. Mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa lebih baik lagi dalam menangani suatu kasus dilema etika. Terima kasih Ibu. Selamat siang.